Sejarah Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Tunggal. Di Kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Wenang menerima kedatangan sang mertua, yaitu Prabu Hari, beserta Pati Sangadi. Yang dibicarakan adalah rencana Prabu Hari untuk turun takhta dan menyerahkan kerajaan Keling kepada cucunya, yaitu Sang Hyang Tunggal. Namun Sang Hyang Wenang menjelaskan bahwa saat ini putra pertamanya itu sedang pergi berkelana. Rupanya Sang Hyang Tunggal mewarisi sifat turun-temurun dari para leluhur yang suka mengembara dan melakukan tapa brata. Sang Hyang Wenang juga menceritakan bahwa Dewi Sahoti saat ini sedang mengandung untuk yang kedua kalinya, dan mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Prabu Hari sangat senang mendengar berita gembira ini dan tidak sabar menunggu kelahiran cucunya. Tiba-tiba datang seorang raja jin berwujud ular besar bernama Naga Anantawasesa dari kerajaan Sapta Pratala yang mengaku ingin menjadi pengikut Sang Hyang Wenang. Tadinya ia adalah penganut agama Nabi yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman di kerajaan Bani Israel, namun kemudian tertarik untuk berpindah menjadi penganut agama dewa. Hal ini didengar oleh pemuka bangsa jin yang mengabdi kepada Nabi Sulaiman bernama Jin Sakar. Terjadilah perselisihan di mana Jin Sakar memaksa Naga Anantawasesa supaya kembali memeluk agama Nabi. Naga Anantawasesa menolak dan terjadilah pertempuran. Karena jumlah pasukan Jin Sakar lebih banyak, ia pun terdesak dan melarikan diri menuju Kahyangan Pulau Dewa untuk meminta perlindungan. Tidak lama kemudian, Jin Sakar datang menyusul dan meminta supaya Naga Anantawasesa diserahkan kepadanya. Jin Sakar juga memperingatkan Sang Hyang Wenang agar meninggalkan agama dewa dan kembali kepada agama yang benar, yaitu yang sudah turun-temurun sejak Nabi Adam. Apalagi saat ini yang menjadi pemuka agama adalah Nabi Sulaiman, yang juga merajai bangsa manusia, jin, dan segala jenis binatang di wilayah Bani Israel. Sang Hyang Wenang mengatakan bahwa masalah agama adalah masalah keyakinan yang tidak bisa dipaksakan. Prabu Hari kesal melihat ulah Jin Sakar dan menantangnya keluar. Pertemuan pun dibubarkan. Kelahiran Sang Hyang Hening dan Dewi Suyati. Sang Hyang Wenang menemui istrinya Dewi Sahoti yang hendak melahirkan. Tidak lama kemudian lahirlah sepasang agian, laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memancarkan cahaya. Sang Hyang Wenang memandikan keduanya dengan tirta Amarta Kamandanu, sehingga memiliki wujud bayi dan dalam waktu singkat berubah pula menjadi dewasa. Sang Hyang Wenang lalu memberi nama untuk mereka berdua. Yang laki-laki diberi nama Sang Hyang Hening, sedangkan yang perempuan diberi nama Dewi Suyati. Jin Sakar menjadi pengikut Sang Hyang Wenang. Prabu Hari berhadapan-hadapan dengan Jin Sakar. Terjadilah pertempuran antara pasukan Jin Kahyangan Pulau Dewa melawan pasukan Jin kerajaan Bani Israel. Pada mulanya, pihak Pulau Dewa terdesak kewalahan. Namun kemudian, Sang Hyang Wenang turun ke medan laga dan mengeluarkan aji pangabaran, membuat Jin Sakar dan para prajuritnya terkulai lemas tanpa daya dan menyerah kalah.
Jin Sakar mohon ampun dan menyatakan diri tunduk kepada Kahyangan Pulo Dewa. Sang Hyang Wenang lalu bertanya, mengapa Nabi Sulaiman begitu berkuasa terhadap segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, jin, serta binatang. Jin Sakar menceritakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki jin-jin pusaka pemberian Tuhan bernama jin-jin makhlukat gaib yang menjadi daya kesaktiannya. Sang Hyang Wenang tertarik dan ingin memiliki jin-jin pusaka tersebut. Prabu Hari menasehati bahwa menginginkan benda milik orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Namun Sang Hyang Wenang mengabaikan nasihat mertuanya dan tetap memerintahkan Jin Sakar untuk pergi mencurinya. Jin Sakar menyatakan sanggup dan segera berangkat meninggalkan Kahyangan Pulo Dewa menuju ke negeri Bani Israel. Sementara itu, Prabu Hari menjenguk Dewi Sahoti yang baru saja melahirkan dan menemui kedua cucu barunya dengan penuh sukacita. Setelah itu, ia dan Patih sang adik mohon pamit pulang ke kerajaan Keling. Jin Sakar mencuri jin-jin makhlukat gaib. Jin Sakar tiba di tempat tujuan dan diam-diam menyusup ke dalam kamar tidur Nabi Sulaiman. Ketika sang Nabi sedang mandi, jin-jin makhlukat gaib ditinggal di dalam kamar tidurnya. Jin Sakar yang sudah hafal kegiatan sehari-hari Nabi Sulaiman pun dapat mencuri jin-jin tersebut dan memakainya di jari. Ketika Nabi Sulaiman selesai mandi dan hendak mengambil jin-jin itu, Jin Sakar lebih dulu menyerangnya sampai pingsan dan kemudian melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah memakai jin pusaka tersebut, Jin Sakar menjadi lupa diri. Ia pun menyamar sebagai Nabi Sulaiman dan duduk di atas tahta, memimpin segenap rakyat Bani Israel. Setelah 40 hari bersenang-senang, Jin Sakar akhirnya teringat pada Sang Hyang Wenang. Ia lalu meninggalkan kerajaan Bani Israel dan kembali menuju ke Kahyangan Pulo Dewa. Nabi Sulaiman mendapatkan kembali jin-jin makhlukat gaib. Rupanya perbuatan Jin Sakar mencuri jin-jin makhlukat gaib dan menyamar menjadi Nabi Sulaiman telah diketahui oleh para jin lainnya. Mereka pun mengejar Jin Sakar dan berhasil menyusulnya. Terjadilah pertempuran di atas laut. Jin Sakar terdesak kewalahan, dan jin-jin makhlukat gaib pun jatuh ke dalam laut. Ia kemudian melarikan diri kembali ke Kahyangan Pulo Dewa. Sementara itu, nasib Nabi Sulaiman yang telah dibuang ke laut oleh Jin Sakar ternyata dapat diselamatkan oleh para pencari ikan dalam keadaan sakit parah. Ia pun dirawat di desa nelayan dan setiap hari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diberi kesembuhan. Doa tersebut akhirnya dikabulkan. Jin-jin makhlukat gaib yang jatuh ke laut telah digigit oleh seekor ikan. Dan ikan itu kemudian ditangkap para nelayan. Mengetahui ada yang aneh pada mulut ikan tersebut, para nelayan pun mempersembahkannya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat gembira bisa menemukan kembali jin-jin makhlukat gaib dan langsung mendapat kesembuhan. Ia pun berterima kasih kepada para nelayan dan segera kembali ke kerajaan Bani Israel.
Sang Hyang Tunggal berkeluarga. Di Kahyangan Selongkandi, Sang Hyang Darmajaka telah memiliki 5 orang anak, bernama Dewi Darmani, Sang Hyang Darmana, Sang Hyang Triyarta, Sang Hyang Caturkaneka, dan Sang Hyang Pancarsi. Adapun Dewi Darmani telah dinikahkan dengan Sang Hyang Tunggal, putra sulung Sang Hyang Wenang. Dari perkawinan itu telah lahir 3 orang putra, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Telah cukup lama Sang Hyang Tunggal tinggal di Kahyangan Selongkandi. Pada suatu hari ia bermimpi melihat Kahyangan Pulau Dewa hancur lebur karena bencana alam besar-besaran. Seketika ia pun merasa cemas terhadap keselamatan orang tuanya. Maka ia lantas mohon pamit kepada Sang Hyang Darmajaka untuk pulang ke Pulau Dewa. Sang Hyang Darmajaka pun memberi izin serta berharap Sang Hyang Wenang sekeluarga selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nabi Sulaiman menghancurkan Pulau Dewa. Di Kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Wenang menerima kedatangan Jin Sakar yang baru kembali dari menjalankan tugas di kerajaan Bani Israel. Jin Sakar memohon ampun karena dirinya telah lupa diri, sehingga pada akhirnya gagal mendapatkan cincin makhlukat gaib. Sang Hyang Wenang menerima laporan tersebut dengan perasaan pasrah kepada takdir Tuhan. Ia juga merasa bersalah karena tidak sepantasnya menginginkan benda milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Sang Hyang Wenang kemudian menyambut kedatangan Sang Hyang Tunggal putra sulungnya. Mereka lalu saling bercerita tentang keadaan masing-masing. Sampai akhirnya Sang Hyang Tunggal menceritakan mimpi buruk yang telah dialaminya. Baru saja Sang Hyang Tunggal mengakhiri cerita, tiba-tiba terjadi bencana alam besar-besaran melanda Pulau Dewa. Ternyata Nabi Sulaiman telah datang secara diam-diam untuk menghukum Jin Sakar dan para pengikutnya yang telah berkhianat. Ia memasang pusaka kasang tumbal, sehingga menyebabkan Pulau Dewa diguncang gempa bumi dan banjir besar, serta Gunung Tunggal pun meletus hebat. Para jin pengikut Pulau Dewa menjadi kocar-kacir dan berteriak-teriak mohon ampun. Sang Hyang Wenang merasa tidak mampu menghadapi tumbal yang dipasang Nabi Sulaiman dan memutuskan untuk pergi mengungsi. Selain itu, ia juga mengetahui cerita zaman dulu bahwa Sayyidina Anwas pernah bersumpah akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan Sayyidina Anwar. Dan inilah saatnya sumpah itu menjadi kenyataan. Dalam keadaan gawat itu, Naga Anantawisesa mengusulkan supaya Sang Hyang Wenang sekeluarga mengungsi saja ke tempat tinggalnya di kerajaan Sapta Pratala yang terletak di dalam perut bumi. Sang Hyang Wenang akhirnya menerima usulan tersebut dan segera berangkat dengan dipandu Raja Jin berwujud ular besar itu. Sang Hyang Wenang membangun Kahyangan Tengguru. Beberapa tahun kemudian Prabu Hari datang menemui Sang Hyang Wenang di kerajaan Sapta Pratala dan menyampaikan berita bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia karena usia tua. Sang Hyang Wenang sekeluarga pun muncul kembali ke permukaan bumi.
Namun saat itu pulau dewa sudah hancur berkeping-keping menjadi pulau-pulau kecil. Sang Hyang Wenang kemudian pindah ke pegunungan Himalaya dan mendirikan kahyangan baru yang tidak kalah indahnya di puncak Gunung Tengguru. Sementara itu, Prabu Hari menyatakan turun tahta dan menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal lalu memboyong Dewi Darmani dan ketiga putra mereka untuk tinggal di sana. Sementara itu, Naga Anantawisesa yang telah berjasa besar dengan menyediakan kerajaan Sapta Pratala sebagai tempat pengungsian Sang Hyang Wenang sekeluarga, juga mendapatkan anugerah. Ia pun menjadi menantu Sang Hyang Wenang, yaitu dinikahkan dengan Dewi Suyati. Di kahyangan Keling, Sang Hyang Tunggal dihadap para putra, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Mereka membicarakan kisah perjalanan hidup sang leluhur, yaitu Sang Hyang Nurcahya, dalam kitab Pustaka Darya. Ternyata pada mulanya, Sang Hyang Nurcahya adalah makhluk berbadan jasmani, dan setelah menjalani tapa brata bertahun-tahun, akhirnya berubah wujud menjadi makhluk berbadan rohani yang tinggal di alam halus. Sang Hyang Tunggal ingin sekali memiliki anak yang bisa berbadan jasmani juga rohani, sehingga kelak bisa menjadi pemimpin Triloka atau 3 alam, yaitu alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Dengan demikian, para dewa tidak hanya memimpin bangsa jin saja, tetapi juga mampu memimpin umat manusia seperti Nabi Sulaiman, tokoh yang telah mengalahkan ayahnya. Maka ia pun memutuskan untuk pergi bertapa demi mencari keinginan tersebut. Untuk selanjutnya, tahta kahyangan Keling diserahkan kepada Sang Hyang Rudra yang kemudian bergelar Sang Hyang Darmadewa. Sang Hyang Tunggal kemudian berpamitan kepada sang istri, yaitu Dewi Darmani, untuk pergi bertapa mewujudkan cita-citanya. Dewi Darmani mengizinkan serta merelakan Sang Hyang Tunggal jika harus menikah lagi demi mendapatkan anak yang berbadan jasmani dan rohani. Sang Hyang Tunggal pun mengajak istrinya untuk berserah diri kepada Tuhan, semoga mendapatkan jalan yang terbaik. Setelah dirasa cukup, Sang Hyang Tunggal lalu berangkat meninggalkan kahyangan Keling dan bertapa di tepi pantai dengan duduk di atas batu karang. Prabu Rekatatama mencari menantu. Tersebutlah Raja Jin berwujud kepiting dari kerajaan Teleng Samudra, bernama Prabu Rekatatama. Ia memiliki seorang putri cantik bernama Dewi Rekatawati yang telah bermimpi menikah dengan seorang dewa bernama Sang Hyang Tunggal. Demi untuk mewujudkan mimpi putrinya itu, Prabu Rekatatama pun berangkat mencari keberadaan Sang Hyang Tunggal. Prabu Rekatatama berhasil menemukan Sang Hyang Tunggal yang bertapa di tepi pantai. Ia berusaha membangunkan calon menantunya itu, namun tidak berhasil. Bahkan daya berbawa Sang Hyang Tunggal justru membuat Prabu Rekatatama terlempar dan jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsan, Prabu Rekatatama kemudian mengheningkan cipta, mengerahkan kesaktiannya untuk membawa pergi Sang Hyang Tunggal dengan cara gaib. Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekatawati,
Sang Hyang Tunggal terbangun dari tapa dan terkejut karena tahu-tahu dirinya sudah berada di dalam keraton bawah laut. Di hadapannya sudah ada seorang Raja Jin kepiting dan putri cantik, yang tidak lain adalah Prabu Rekatatama dan Dewi Rekatawati. Prabu Rekatatama menyampaikan maksudnya untuk melamar Sang Hyang Tunggal sebagai suami putrinya. Sang Hyang Tunggal mendapat firasat bahwa dengan cara inilah ia dapat mencapai cita-cita memiliki putra berbadan jasmani dan rohani. Maka ia pun menerima lamaran tersebut. Terciptanya 3 putra dari sebutir telur. Singkat cerita, Dewi Rekatawati telah mengandung anak Sang Hyang Tunggal. Ketika tiba waktunya, ternyata yang ia lahirkan adalah sebutir telur. Sang Hyang Tunggal sangat marah dan membanting telur tersebut. Namun telur itu melesat terbang ke angkasa meninggalkan kerajaan Teleng Samudra. Sang Hyang Tunggal semakin penasaran dan segera terbang pula untuk mengejarnya. Telur ajaib itu melesat sampai ke Kahyangan Tengguru. Sang Hyang Wenang terkejut dan berusaha menangkapnya. Namun telur aneh itu begitu gesit dan baru bisa ditangkap setelah Sang Hyang Wenang mengerahkan kesaktiannya. Sang Hyang Tunggal datang menghadap dan menceritakan bahwa telur tersebut adalah anaknya yang terlahir dari Dewi Rekatawati. Sang Hyang Wenang paham isi hati putranya, maka ia pun mengheningkan cipta memohon izin Tuhan supaya telur di tangannya itu bisa berubah menjadi anak. Selesai bersamadi, Sang Hyang Wenang lalu menyiram telur itu dengan air keabadian Tirta Amarta Kamandanu. Secara ajaib, cangkang telur pun terbuka dan berubah menjadi seorang laki-laki yang diberi nama Batara Antaga. Selanjutnya putih telur juga berubah menjadi seorang laki-laki yang diberi nama Batara Ismaya. Dan yang terakhir kuning telur berubah menjadi laki-laki pula dan diberi nama Batara Maya. Sang Hyang Tunggal sangat senang melihat ketika putranya itu ternyata lahir sesuai harapan, yaitu bisa berbadan jasmani dan rohani. Ia juga meramalkan kelak dari Batara Ismaya akan lahir 10 anak, dan dari Batara Maya lahir 9 anak, sehingga melalui mereka keturunan bangsa dewa akan berkembang biak di muka bumi. Sang Hyang Tunggal menjadi Sang Hyang Padawenang. Sang Hyang Wenang kemudian menyampaikan niatnya untuk menyerahkan tahta Kayah. Sang Hyang Wenang kemudian menyampaikan niatnya untuk menyerahkan tahta Kahyangan Tengguru kepada Sang Hyang Tunggal beserta seluruh pusaka peninggalan leluhur. Sang Hyang Tunggal tunduk dan patuh terhadap keputusan sang ayah. Maka Sang Hyang Wenang pun memberikan tambahan berbagai macam ilmu kesaktian. Kemudian ia menitis bersatu jiwa raga ke dalam diri Sang Hyang Tunggal. Sejak hari itu, Sang Hyang Tunggal menjadi pemimpin Kahyangan Tengguru, karena ia merasa ilmu pengetahuan dan wibawa sang ayah jauh lebih besar. Maka ia pun mengganti nama menjadi Sang Hyang Padawenang. Perselisihan Batara Antaga dan Batara Ismaya. Beberapa tahun kemudian, terjadilah perselisihan antara Batara Antaga dan Batara Ismaya.
Mereka berdua sama-sama merasa berhak menjadi ahli waris Sang Hyang Tunggal. Batara Antaga sebagai anak tertua merasa yang paling berhak naik tahta. Namun hal itu dibantah oleh Batara Ismaya yang mengetahui secara leluhur bahwa Sang Hyang Nurasa dulu menunjuk Sang Hyang Wenang sebagai ahli waris, padahal Sang Hyang Darmajaka lebih tua. Kedua kakak beradik itu lalu bertarung adu kesaktian, namun keduanya sama-sama kuat, sehingga sulit menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Akhirnya mereka pun memanggil Batara Manikmaya untuk menjadi saksi dan memberikan penilaian yang adil terhadap persaingan tersebut. Batara Manikmaya lalu mengusulkan supaya Batara Antaga dan Batara Ismaya menelan gunung ke dalam perut dan mengeluarkannya melalui dubur. Dengan cara ini dapat diketahui siapa yang lebih sakti dan siapa yang lebih pintar. Keduanya pun setuju. Batara Antaga yang mula-mula memilih salah satu gunung di pegunungan Himalaya, kemudian berusaha menelannya dalam sekali lahap. Setelah berusaha sekuat tenaga, gunung tersebut pun masuk ke dalam perut Batara Antaga. Namun tidak bisa keluar, karena tadi ia telah memaksakan diri melahap gunung, maka mulutnya kini menjadi robek dan lebar, matanya pun melotot besar, serta tubuhnya menjadi bulat dan gemuk. Batara Ismaya maju dan memilih sebuah gunung yang lebih besar. Dengan sabar dan telaten, ia memakan gunung itu perlahan-lahan hingga semua masuk ke dalam perutnya setelah beberapa hari. Namun, ia juga tidak mampu mengeluarkannya melalui dubur. Karena tidak tidur selama berhari-hari, kini wujud Batara Ismaya menjadi berubah jelek, dengan mata sembab dan hidung ingusan. Selain itu, karena gunung yang ditelannya lebih besar daripada yang ditelan Batara Antaga, akibatnya tubuhnya pun menjadi lebih gemuk dan lebih bulat daripada sang kakak. Batara Manikmaya memenangkan perlombaan. Sang Hyang Padawenang datang dan sangat murka melihat ulah kedua putranya. Ia pun mengumumkan bahwa Batara Manikmaya adalah yang berhak mewarisi tahta Kahyangan Tengguru. Sedangkan mereka berdua diperintah untuk pergi bertapa di alam Sunyoruri. Kelak jika saatnya tiba, Sang Hyang Padawenang akan memberikan perintah kepada mereka supaya muncul ke alam nyata dan menjadi pengasuh keturunan Batara Manikmaya. Batara Antaga hendaknya menjadi pengasuh golongan raksasa, sedangkan Batara Ismaya menjadi pengasuh golongan manusia. Batara Antaga dan Batara Ismaya mematuhi keputusan sang ayah. Namun mereka tidak bisa menerima begitu saja kalau Batara Manikmaya langsung diangkat menjadi ahli waris Kahyangan Tengguru. Mereka meminta Batara Manikmaya harus bisa membuktikan kalau dirinya juga bisa menelan dan mengeluarkan gunung sesuai perlombaan yang telah ditetapkan tadi. Batara Manikmaya setuju. Ia lalu memilih gunung paling indah di Himalaya, yaitu Gunung Kailasa, untuk dimasukkan ke dalam perut. Berbeda dengan kedua kakaknya, ia lebih dulu mengheningkan cipta dan mengubah gunung itu menjadi sangat kecil, sehingga dapat dengan mudah ditelan dan dikeluarkan lagi melalui dubur.
Setelah itu gunung tersebut dikembalikan ke ukuran asli dan diletakkan ke tempat semula. Batara Antaka dan Batara Ismaya mengakui kepandaian dan kesaktian Batara Manikmaya, dan mereka pun merelakan tahta Kahyangan Tengguru menjadi milik si adik bungsu. Namun Batara Ismaya mengeluhkan wujudnya yang telah berubah menjadi buruk rupa, sehingga mustahil ada wanita yang sudi menjadi istrinya. Padahal Sang Hyang Padawenang dulu pernah meramalkan bahwa ia kelak akan memiliki 10 anak. Sang Hyang Padawenang menjawab bahwa urusan jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jelek atau tampan bukanlah ukuran untuk mendapatkan jodoh. Usai berkata demikian, ia lantas mendatangkan seorang wanita yang tidak lain adalah keponakannya sendiri, yaitu Dewi Senggani, putri Sang Hyang Hening. Wanita inilah yang ditakdirkan menjadi jodoh Batara Ismaya. Batara Manikmaya memperoleh kutukan. Melihat kedua kakaknya telah berubah menjadi buruk rupa, tiba-tiba timbul sifat sombong dalam diri Batara Manikmaya yang merasa paling tampan dibanding mereka berdua. Sang Hyang Padawenang prihatin mendengar kesombongan itu. Ia pun meramalkan bahwa Batara Manikmaya kelak akan menderita 4 jenis cacat, yaitu berkaki pincang, berleher belang, bertaring 2, dan berlengan 4. Batara Manikmaya menyesali kesombongannya dan memohon ampun. Namun Sang Hyang Padawenang mengatakan bahwa itu semua telah menjadi takdir Tuhan, dan semoga menjadi pengingat agar Batara Manikmaya lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Batara Manikmaya menjadi Raja Dewa. Singkat cerita, Batara Ismaya telah menikah dengan Dewi Senggani dan mendapatkan 10 anak, yaitu Batara Wungkuan, Batara Kuwera, Batara Siwah, Batara Wrehaspati, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Yamadipati, Batara Temburu, Batara Kamajaya, dan Batari Darmanastiti. Setelah itu, ia pun mohon pamit dan berangkat bersama Batara Antaka menuju ke alam Sunyoruri untuk mulai bertapa. Sejak saat itu Batara Antaka memakai nama Kiai Togog, sedangkan Batara Ismaya memakai nama Kiai Semar. Setelah keberangkatan kedua putranya, Sang Hyang Padawenang lalu menyerahkan tahta Kahyangan Tengguru dan segala pusaka warisan leluhur kepada Batara Manikmaya. Sedangkan ia sendiri hidup menyepi dengan membangun kahyangan baru bernama Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Batara Manikmaya kemudian menjadi raja para dewa dengan bergelar Batara Tengguru atau disingkat Batara Guru. Rahayu Sagung Dumadi, nuwun nuwun nuwun.